Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas dan masih membahas tentang statistika. Ya, statistika. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang data tunggal, bagaimana kalau kita sekarang mempelajari statistika pada data kelompok? Tentu sebagaimana telah disebutkan bahwa cabangnya kan masih ingat ya, bahwa kita dalam mempelajari statistika itu pertama ada ukuran statistika yang akan kita pelajari, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran gitu, dan ada ukuran dispersi. Oh ini letak dulu ya, ini letak ya, dan letak lah, letak nanti ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, begitu. Jadi ada pemusatan di mana ada rataan dan ada modus, juga ada median, nanti letak ada median, kuartil, dan desil, dan seterusnya. Nanti di penyebaran ada simpangan rataan, ragam, dan standar deviasi. Nah, begitu. Jadi tidak akan terlepas dari ini. Kalau kemarin sudah tentang data tunggal, sekarang bagaimana kalau pada data kelompok? Sebenarnya konsepnya tidak jauh berbeda. Pertama, kita lihat rumus rataan dulu atau rata-rata ya. Anda bacanya rataan atau rata-rata boleh. Nah, rumusnya adalah sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Gitu. Dengan Xi itu nilai ke I, ya. Fi itu adalah frekuensi. Sama seperti data tunggal sebenarnya, tapi data tunggal yang berbobot. Maksud data tunggal yang berbobot kan seperti ini. Misalkan kita punya data ya, misalkan nilai ulangan begitu. Di sini ada frekuensinya. Misalkan yang nilainya 7 ada 2 orang, yang nilainya 8 ada 5 orang, yang nilainya 9 ada 1 orang. Nah, berapa ini rataannya? Berarti kan rataannya adalah sigma Fi kali Xi, total datanya dibagi banyaknya data. Sigma itu kan artinya adalah, kalau misalkan di sini adalah Fi, maka sigmanya adalah tinggal kita jumlahkan saja sigmanya berapa ya di sini. 8. Nah, begitu ya. Sigma Fi-nya 8. Kalau kita mau membuat sigma Fi kali Xi, nah, maka tidak bisa kita seperti ini. Misalkan ini dijumlahkan dulu ya jadi 24. 24 kali 8. Nah, itu salah. Itu bukan sigma Fi kali Xi. Tapi itulah sigma Fi kali sigma Xi. Jadi kalau yang tadi sigma Xi kali sigma Fi. Ini salah, bukan ini. Tapi yang dicari adalah sigma Fi kali Xi. Berarti kita harus buat dulu Fi kali Xi. Nah, begitu. Fi kali Xi. Gak muat ya. Fi kali Xi. Ini kan dikalikan nih, berapa? 14, 40, 9. Nah, baru di sini sigmanya berapa? Sigma Fix itu ini maksudnya. Berapa itu? 54, 63. Nah, begitu. Jadi rata-ratanya adalah 63 dibagi 8. Tentu hasilnya akan jauh. Kalau misalkan tadi kita sigma Xi 24 dikalikan 8, itu berapa ini? 192 ya, gitu ya. Akan jauh. Karena kalau sigma Fi kali Xi, F1 kali X1 kali F1 ya gitu. X2 kali F2 dan seterusnya. Dan ini adalah rumus rataan normal. Karena sebenarnya rumus rataan itu ada 3 ya. Ada 3. Pertama ada rataan biasa gitu. Kemudian ada rataan sementara. Kemudian yang ketiga ada pakai coding. Yang akan kita pakai 2 ini dan ini. Sebenarnya rataan sementara, coding itu ilhamnya dari rataan sementara gitu. Tapi jarang dipakai karena rataan sementara lebih ribet. Lalu kenapa dia ada? Ya justru rataan sementara yang menghasilkan coding yang gampang. Oke, contoh. Nah, di sini ada data ya. Ini data, misalkan data apa ini? Berat badan mungkin ya. Ini kan sudah kita bahas ya. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5 ini ya. Nah, maka karena datanya kan biasa yang tersedia adalah ada data dan ada frekuensi doang. Nah, begitu. Sehingga kalau kita mau mencari rata-rata, jadi ini misalkan tentukan rataannya ya. Mencari rata-rata.
Terus sudah tentukan rataan data berikut. Data berikut. Gitu. Berarti kita harus ada sigma FI kali XI. Nah, sebelum ada FI XI, ya harus ada dulu XI-nya. Jadi pertama kita hitung dulu sigma FI-nya ya. Boleh berapa ini kalau sigma FI-nya nih? 10, 20, 30. 30. Dapat ya. 30 begitu. Nah, bagaimana cara mencari XI? XI itu kan nilai tengah ya. Rumus nilai tengah tinggal batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 gitu saja. 44 tambah 45. Nah, 45 tambah 49 berapa tuh? 4 gitu ya. Tinggal dibagi berapa? Dibagi 2 berapa? 47. 47 lah ya, ini 47. Dan seterusnya yang ke bawah juga kita hitung. Nah, dapatlah seperti ini ya, dapat seperti ini. Sebenarnya kita cukup mencari data tengah itu cukup satu saja, misalkan dari yang pertama 47. Nah, ke bawahnya tinggal gunakan saja panjang kelasnya. Tinggal tambah panjang kelas. Ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelas kita lambangnya ada P ya, ada P atau ada I lah, terserah. Panjang kelasnya adalah, kalau panjang kelas berarti boleh dicacah 44, 45 di kelas pertama misalkannya 44, 45, 46, 47, 48, 49. Apa ada 45, 46, 47, 48, 49. Ada 5. Nah, jadi panjang kelasnya 5. Atau lihat saja batas bawah kelas 2 dikurangi batas bawah kelas 1. 50 kurangi 49, 50 kurangi 45, 5. Nah, itu adalah panjang kelas ya. Atau 54 dikurangi 49, 5. Itu panjang. Sehingga kita cukup mencari 47 saja salah satunya. Ke bawahnya tinggal tambah 5, tambah 5, tambah 5 ya. Tambah 5 karena di sini panjang kelasnya 5. Kalau panjang kelasnya 6 ya tambah 6. Tinggal kita hitung saja di sini. 5 kali 47 ya, berapa tuh? Kan FIXI, berarti di kolom FIXI-nya berarti yang kolom pertama frekuensi kelas pertama kali nilai tengah data nilai tengah kelas pertama ya. Ini berapa ini? 235 ya. Ini jumlahkan, kalikan, menyem. Wah, dapat segitu. Ya, ini tentu dikalikan. Anda hitunglah ya, Anda hitung. Nah, setelah dikalikan harus dijumlahkan. Ya, di sini mau nulisnya pakai sigma doang boleh atau pakai sigma FIXI juga boleh. Nah, ini tinggal dihitung. Ini jumlahkan ya, jumlahkan. Ternyata setelah dihitung adalah, nah ini kalau kita hitung adalah 1695. Begitu. Ya. 1695. Itu ini 5. Ya, oke. Ya. Maka bagaimana cara mencari rata-ratanya? Ya tadi saja, apa? Sigma FI kali XI gitu dibagi sigma FI. FI kali XI-nya 1695 dibagi, nah sigma FI-nya 30 ya. 30. Coba hitung berapa ini? Sekitar 16 bagi 30 berapa tuh? 5 50 sekian. Ya, menyem kita hitung lah 56,5. Nah, gitu. Itu rataannya. Ya. Rata-ratanya seperti itu. Memang kelebihan dari rumus ini kan rumus asal dari rata-rata seperti ini, ya. Kelebihannya rumusnya simple. Nah, tapi masalahnya menghitungnya itu yang ya naudzubillah gitu, gede-gede. Ini masih mending. Gimana kalau misalkan kelas pertamanya dari 41 sampai 45 misalkan ya. Berapa XI-nya? Berapa XI-nya ini? 41 sampai 45. Oh, jangan 41 sampai 45. 41 sampai 44. Nah, sampai 44 gitu. Ini kan punya kelasnya 4 nih. Berarti nilai tengahnya berapa? 42,5. Nah, bisa jadi kayak gitu ya. Kalau 42,5, wah kali berapa? Nah, gitu ya. Tidak lucu juga seperti itu. Jadi kelemahannya di perhitungannya seperti ini, membludak. Ya tentu kalau misalkan kita pakai Excel gampang ya, atau pakai alat bantu lainnya begitu. Ya, oke, dapat difahami ya.
Nah, ini kalau data yang tersedia adalah dalam bentuk tabel. Sudah baik soalnya, tapi acap kali soalnya tidak seperti itu. Dan bisa seperti ini. Contoh 2. Berapakah rataan dari data berikut? Nah, jadi ini ada data ya. Datanya ini nilai ulangan mungkin ya. Ada frekuensinya. Nah, bagaimana kalau datanya tersaji sudah dalam bentuk histogram? Karena kan nanti bisa dalam bentuk histogram, bisa dalam bentuk OGIF, bisa dalam bentuk poligon. Oh iya, ada satu hal yang perlu diingatkan. Bentar. Ya, di sini dalam apa namanya? Dalam menentukan, dalam membuat gambar ya. Ini biasanya dalam statistika suka ada ini garis putus apa ini zigzag seperti ini ya. Ini kan kalau kita menggunakan, kenapa seperti itu? Dan kemarin juga di tugas tidak ada yang pakai ini. Oh, ada sebagian kecil sekali ya. Nah, ini kan kalau pakai angka di sini 4, di sini 5, di sini 9, di sini 10. Begini, kenapa ini harus ada zigzag? Ini kalau pakai angka proporsional ini kalau sumbu Y. Dari sini 0 ke sini 4. 4 ke sini 5. 5 ke sini 9. Normal lah ya 9 gitu. Tapi kalau kita lihat sumbu X dari sini ke sini, ini kan nanti kalau histogram di sini biasanya tepi atas dan tepi bawah. Kalau 6 itu berarti di sini 60,5. Di sini berapa? Di sini 65,5. Ya, kemudian di sini 70,5. Nah, kalau kita lihat dari sini ke sini jaraknya adalah 60,5 sampai 65,5. Berarti di sini panjangnya 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Tapi kalau kita hitung dari awal ke sini, dia adalah dari 0 sampai 60,5. Harusnya kan lebih panjang lagi, karena 5 aja segini, nih 5 aja segini ya, berapa ini 1 cm. Berarti kalau 60 di sini 0 sampai ini 60 harusnya wah panjang banget. Nah, karena dipadatkan ya, maka secara etika, secara ininya harus pakai zigzag ini. Artinya ini ada data yang dipadatkan di sini. Jadi 0 sampai berapa di sini? 55-nya disikat gitu, jadi seperti ini ya. Ya yang penting ada zigzag aja, mau kayak gitu juga terserah. Jadi ada zigzagnya. Jangan terlalu banyak juga gitu ya. Jadi ini penting misalnya ada zigzag seperti itu. Ya kecuali kalau di sini datanya proporsional ya. Misalkan di sini 0, 5, 10 gitu ya. Kalau itu proporsional. Tapi kalau ini tiba-tiba atau misalkan nanti 100 ya. Terus ada zigzag gitu. Oke. Nah, kalau kita mau mencari rata-rata dan bentuknya histogram, maka langkah paling umumnya dan paling mudahnya kita ubah dulu ke dalam bentuk tabel ya. Ini ada berapa kelas tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Karena ada 6 kelas ya, maka ada 6 ya. Kita bikinlah 6 ya. Nanti ada FI. Ini berapa FI-nya? Coba kita hitung. 10 berapa ini? 20. Oh, 20 ini 16, 20, 40 ya. 40 sigma FI-nya. Seperti biasa kita butuh XI dan FI kali XI. XI-nya ini berapa ini? Ini panjangnya, coba hitung panjang. Lihat cara menghitung panjang kelas. Ambil misalkan di sini 76 dikurangi 715. Gitu saja. Ya, atau 90 dikurangi 855. Jadi cara mencari panjang kelas bisa seperti itu daripada dicacah. Nah, ini berapa XI-nya? Berarti XI-nya di kelas pertama 61 tambah 65 ya. Itu adalah 126 dibagi 2, 63. Atau dicacah pakai tangan. Mana yang di tengah? Ke bawahnya kan tinggal panjang kelas tambah panjang kelas saja. 63, 68, 73 dan seterusnya. Lalu kita FI kali XI berarti 4 kali 6 4 ya, 5 kali. Jadi di sini isinya 4 kali 6 4, 4 kali 6 3 di sini 5 kali 6 8. Wah, dan seterusnya dihitung seperti ini. Ya. Ya di sinilah kelemahannya, angkanya membudak besar ya. Besar begitu. Lalu kita hitung menyem dapatlah 30 60 3060 ya. 3060. Maka berapa rata-ratanya? Ya berarti rata-ratanya tinggal sigma FI kali XI dibagi sigma FI, itu saja. Dengan
3060 dibagi 40 ya, coret-coret. Nah, 306 dibagi 4 berapa tuh? Bagi 2 153 dibagi 2 berapa tuh? 75 76,5. Nah, seperti ini. Gampang kan? Nah, gampang ya. Harus gampang. Seperti ini. Oke. Kemudian ya sudah lah ya, tidak ada yang ditanyakan. Nah, sekarang apa ini? Oh, tadi kita sudah hitung ya. Tadi ini berapa ini? Ini 40, ini 30, 3060. Ini rata-ratanya 76,5. Nah, sekarang bagaimana kalau rumus-rumus? Kalau rumus rataan tapi menggunakan coding. Ya, tapi sekali lagi di sini kita persingkat dulu. Jadi harusnya sebelum coding ada rataan sementara, tapi jarang dipakai. Jangan dipakai secara umum ya. Meskipun Bapak juga kalau bikin soal pakai rataan sementara karena sangat membantu gitu. Nah, tapi sekarang kita loncat dulu lah ke rataan coding ya, biar lebih cepat. Nah, bagaimana rataannya? Rumusnya memang agak panjang ya. Agak panjang di sini rata-rata sama dengan X bar S. Apa itu X bar S? Adalah rataan sementara ya. Di sini ada FI itu sama frekuensi kelas ke I, yang ada CI. Nah, yang berikutnya ada CI. Apa CI? Kode. Nah, pada kelas ke I. Nah, kode ya. Dan di sini ada P. P-nya panjang kelas. Di sini ada yang CI, mungkin ya, ada yang UI, ada yang DI atau apapun lah. Ya, kita berlepas diri dari simbolnya. Di sana yang penting adalah kode kelasnya begitu. Nah, di sini ada catatan rataan sementaranya itu harus diambil dari XI, harus diambil dari data tengah. Kalau tadi itu kita menggunakan rataan sementara, sebenarnya kalau rataan sementara, kalau rumus pakai rataan sementara ya, rumus rataan sementara. Nah, rumusnya sebenarnya lebih simpel, bahwa X bar sama dengan X bar S tambah sigma FI kali DI lah katakan per sigma FI. Nah, begitu. Ini kalau rataan sementara seperti ini. Tidak ada kali P-nya. Ya, kalau di rataan sementara ini menentukan rataan sementaranya bebas, mau berapapun. Ya, misalkan di sini kalau ini kan harus dari XI ini. Kalau rataan sementara bebas. Ya, supaya tidak terlalu pusing, kita ke soal dulu saja. Misalkan soalnya masih yang ini ya, kita mencari rataan dari data ini supaya bisa membandingkan benar nggak jawabannya, sama gitu hasilnya, dan harus sama. Nah, pertama kita buat dulu tabel biasa data ya, kemudian ada FI, kemudian ada XI di sini. Nah, karena nanti ada FI kali CI ya, maka harus ada CI dulu, baru ada FI kali CI, seperti itu ya. CI. Nah, langkah pertama dalam melakukan rumus coding adalah tentukan dulu XI-nya. X bar S-nya, rataan sementaranya tentukan. Tapi di sini harus diambil dari rata-rata, dari XI. Harus diambil dari rataan, dari nilai tengah. Berarti nilai tengahnya kandidatnya ada ini. Nah, gitu ya. Nah, sarannya adalah ambil yang tengah-tengah. Gitu. Ambil yang tengah-tengah. Berarti di sini ya antara 76 dan 78. Ya. Sebenarnya pada dasarnya bebas, mau yang atas, mau yang 63 boleh, mau 88 boleh, tapi disarankan ambil yang tengah. Nah, kalau ada dua seperti ini ya lebih enak yang frekuensinya besar. Misalkan ini 10 atau 9 ya, bebas lah. Misalkan kita mau menetapkan apa-nya yang ini. Ini kita nobatkan sebagai rataan sementara. Oke, tidak apa-apa ya. Anda mau 78 yang jadi rataan sementaranya tidak apa-apa. Bebas. Mau yang 63 boleh. Yang penting jangan 62 karena harus diambil dari XI. Beda lagi kalau rataan sementara. Itu mau kalian mau ngambilnya rataannya mau 20 juga boleh. Tapi nanti bakal tersiksa karena menghitungnya capek. Atau ngambil rataannya 100 rataan sementaranya boleh. Tapi bakal tersiksa. Jadi cukup ambil yang ada saja di sini. Misalnya ambil 73. Nah, bagaimana cara mengisi CI ini ya?
coding ini, CI dari coding mungkin ya. Nah, kalau kita menempatkan rataan sementaranya di sini, di sini ya, di sini, maka di codingnya kita tulis 0, 0. Nah, gitu. Ya. Lalu ke atasnya min 1, min 2, kurang 1, kurang 1. Ke bawahnya 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ya. Kalau tadi rataan sementaranya di 78, berarti di sini 0, min 1, min 2, min 3. Ya. Di sininya 1, 2. Kalau dari bawah, misalkan ini rataan sementara, berarti di sini 0, ke atas min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, seperti itu. Ya. Tapi kenapa disarankan yang tengah? Nah, ada jawabannya di sini. Kita terjawab di FIXI. Jadi paham ya di sini ya. Sekarang membuat codingnya seperti itu saja. Pokoknya kalau kita buat rataan sementaranya ambil dari 73, kelas dia codingnya 0. Ke atas kurang 1, ke bawah tambah 1. Di sini ada FI kali XI. Nah, awas FI, oh ini bukan FI kali XI. FI kali CI ya. Keliru ini. CI. Nah, CI. FI kali CI. Berarti kita kawinkan FI dan CI. Awas, jangan ketukar. FI kali CI. Ini udah ketukar contohnya. Berarti di sini 4 kali min 2, min 8. Nah, begitu saja. 5 kali min 1, min 5. Ya. 9 kali 0, 0. 10 kali 1, 10. 5 kali 2, 10. Gede ya. 7 kali 3, 21. Oh, gede juga. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga ini kalau hitung, nah kan di sini sigma FICI-nya ini kan gampang. Gampang hitungnya. Tinggal dijumlahkan saja. Ini min 8, min 5, min 13 ya. Berarti min 13 ke sini menjadi min 3. Min 3, min 18, 18. Berarti 28. Oh, angkanya cuma 28. Segede ini. 28 saja. Ya. Nah, kita masukkan ke rumus. X bar. Mana X bar? X bar tadi kan apa rumusnya? Rataan sementara. Tulis aja rumusnya. Biar sambil mengingat. Sigma FI kali CI dibagi sigma FI kali P. Oh, ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya tinggal 71 dikurangi 6 ya. 5 panjang kelasnya. Berapa ini rataan sementaranya? 73. Nah, 73 tambah sigma FICI-nya 28. Nanti bisa jadi sigma FICI bisa min? Bisa. Ya. Bisa min. Dibagi bawahnya, oh ini berapa ini tadi? 40 ya, 40 kali panjang kelasnya adalah 5. Nah, begitu. Jadi ini adalah, ini bagi berapa ini? Coret-coret. Nah, ini dulu lah. Coret-coret. Nah, berapa itu? 8 ya. 8. 28 bagi 8. Ini kan jadi 8 nih. 28 bagi 8, 14. 28 bagi 8 bagi 4 ya, jadi 7/2. 8 per 2. Jadi ini 73 tambah 3,5. Nah, berapa tuh? 76,5. Nah, begitu ya. Sama ternyata. Bukan sulap, bukan sihir. Jawabannya sama. Dan harus sama. Kalau berbeda, berarti ada yang salah. Ya. Nah, sekarang kita buka rahasianya. Kenapa tadi diambil yang di tengah? Ya, kalau di sini 0, ini kan nanti yang atas min, yang bawah plus. Jadi saling menghapus begitu. Ya. Dan kenapa diambil frekuensi yang paling banyak? Nah, harusnya kan tadi 10 ya, tapi pengen aja lah 9. Kalau ini 10 kan dikali 0 nanti di sini jadi 0 begitu. Begitu saja. Nah, jadi itu alasannya kenapa seperti ini. Dan nanti ini bisa sigma FICI bisa positif, bisa negatif. Ini kebetulan ya positif. Nah, gitu. Oke. Nah, itu rumus menggunakan coding. Nah, coding ya, coding. Karena kalau mau mencoba sendiri pakai 78 juga nanti bakal sama hasilnya. Oke. Sekarang modus data berkelompok. Bagaimana modus? Modus itu, ini simpel modus itu ya. Rumusnya tinggal TB tambah D1 per D1 tambah 2 kali P. TB itu tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya, P-nya panjang kelas. Apa itu kelas modus? Nah, kelas modus adalah kelas dengan F terbanyak atau terbesar. Gitu ya, kelas modus. Jadi rumusnya simple kalau kelas modus. Contoh, berikan modus dari data berikut. Nah, di sini ya. Di data yang tadi.
Tentukan dulu sekarang apa namanya modusnya, kelas modusnya. Mana kelas modus? Lihat saja mana frekuensinya yang paling besar. Nah, ini. Kelas 3 kan? Jadi ini kita tempatkan sebagai kelas modus. Kelas modus, kelas modus. Cari unsur-unsurnya, TB-nya berapa? Tepi bawah kelas modus. Nah, harus ingat tepi bawah 55 dikurangi 0,5 ya. D1-nya selisih frekuensi kelas modus. Nah, ini 10 dikurangi frekuensi sebelumnya. Berarti 10 dikurangi 6, berapa tuh? 4, gitu saja. D2 selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 10 kurang 5. Ini gak mungkin minus ya. Gak mungkin minus, karena kalau minus ya mustahil. Kan frekuensi kelas modus kelas terbanyak. Frekuensi terbanyak, pasti terbesar dia. Panjang kelasnya, berapa panjang kelasnya? Nah, ambil sajalah 65 dikurangi 60, gitu saja ya. 5. Oke, cari modus. Di sini berapa nih? Oh, tulis dulu rumusnya. Biar ingat, TB tambah D1 dibagi D1 tambah D2 kali P. Ada yang lambangnya D, ada yang lambangnya apalah. Bebas ya. Yang penting maknanya itu kita tahu. 54,5 tambah D1-nya 4 dibagi 4 tambah 5 kali 5 gitu ya. Nah, berapa ini? 54,5 tambah, oh mantap, 20 per 9. Berapa tuh 20 per 9? 29 adalah, ya kalau dibagi 9 enak ya, tinggal ngulang-ngulang aja. Berarti tambah 2,222 lah, begitulah. Jadi berapa ini? Tambah 222,2. 5, 6,72 dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Modus itu simple. Simple. Buat mencari modus simple, gampang. Oke. Rumusnya diingat ya. Sekarang bagaimana? Oh, kenapa rumusnya seperti itu? Sebenarnya bisa dicari ya. Nanti kita bahas pada segmen yang khusus lah dari inilah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mencari modus dari data berikut? Nah, begini ya. Berapa modusnya? Ya, kita buat tabel. Normalnya buat tabel. Buat tabel. Tentukan dulu mana kelas modus. Nah, berarti kelas modus kelas dengan data dengan frekuensi terbesar. Berarti ini kelas modus. Karena di sini 10. Ini kita sebut sebagai kelas modus ya, kelas modus. Tentukan unsur-unsurnya. Apa tadi rumusnya modus teh? Sok biar ingat ya. Tulis modus adalah TB tambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Oke, TB-nya. Berapa TB-nya? Tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas modus. 76 dikurangi 0,5. Nah, 75,5 ya. D1 frekuensi kelas modus dengan sebelumnya selisihnya. Jadi 10 kurangi 9, 1. D2 ya. 10 dikurangi setelahnya 5. Jadi 5. Panjang kelas, ambillah misalkan di sini 75 kurangi 70. Panjang kelasnya adalah 5. Nah, begitu ya. Beres tuh. Sehingga di sini tinggal kita masukkan saja TB-nya 75,5 ya. D1 mana D1? 1 dibagi 1 tambah 5 ya, kali 5. Jadi sama dengan 75,5 tambah 5 dibagi 6. Nah, berapa tuh 5 dibagi 6 kalau kita hitung? Ya. Dia sekitar berapa? 0,833 ya. Nah, berapa dijumlahkan? Nah, jumlahkannya awas jangan lupa kan begini ya. Di 75,5 ini 0,83. Nah, ini sebenarnya 333 terus ya. Berapa ini? Jumlah 3 1,6 udah ya. Itu 76,33. Nah, seperti itu. Ya, gampang. Meskipun sebenarnya kalau dulu ya, dulu soal UN biasanya seperti ini. Jadi jarang menggunakan
Datanya jarang diberikan seperti ini, tapi biasanya dalam bentuk histogram seperti ini. Tapi kalau dianggap membuat data ini terlalu lama, ya kita boleh langsung baca histogram. Mana data terbanyak? Ini kan. Kelas dengan data terbanyak mana? Ini. Jadi ini adalah kelas modus ini. Kelas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 ini kelas modus. Ya. Kita bisa langsung tahu tepi bawahnya. Ya, kan rumusnya sama saja ya. Rumusnya adalah apa tadi? Ya, nah, ulang-ulang. Biar ingat. Ya, kalau di Quran fadzakir inna fa'ati dzikra, ya. Mengulang-ulang itu ya, bagus lah. Bermanfaat ya. TB-nya, mana TB-nya? Kalau bacanya dari data di sini, oh berarti ini kan kelasnya 75,5, 76. Berarti TB-nya tapi bawahnya tinggal 76 dikurangi 0,5, 75,5. Nah, gitu cara bacanya. Atau terkadang bisa jadi kalau histogramnya di bawahnya adalah tepi bawah, di sini bisa jadi sudah ada angka 75,5, gitu saja. Lebih enak lagi. D1-nya, oh lihat saja ini frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, gitu saja. 10 kurangi 1, ya, 9. D2, D2-nya adalah 10 dikurangi dengan setelahnya mana? Oh, sini 5. Dia adalah 5. Panjang kelas. Nah, panjang kelasnya ya ini cacah sajalah 76 seperti itu. Adalah 5. Kalau pada kasus nanti misalkan ya di sininya adalah tepi, maka di sini kan adalah 85,5 ya. Di sini adalah 80,5. Nah, kalau di bawahnya adalah tepi atasnya lebih bawah, maka cara mencarinya itu gampang. Tinggal udah aja 85 dikurangi 80, tepi yang atas dikurangi tepi yang sebelumnya, gitu saja langsung. Tinggal kita masukkan ya. 75,5 tambah 1 dibagi ini salah, ini 9 di sini 1 ya. Kecepatan tadi. 1 tambah 1 tambah 5 dikali 5. Nah, udah dihitung tadi lah sama ya. Terus sama. Gitu. Gampang. Jadi modus dan rata-rata. Karena nanti median dan kuartil rumusnya 1. Jadi biar nanti gampang, sekarang buat saja dulu. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, jangan lupa jaga kesehatan, berolahraga. Yang laki-laki jangan lupa mandi juga semuanya. Hari ini Jumat ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Tutup lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.